Karena sesungguhnya nggak ada yang kata gagal. Yang ada adalah proses pembelajaran. My Coach, the great online business coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita berjumpa lagi di forum Tunas. Ya, bantu UMKM naik kelas. Ya, di mana acara ini dispesialkan buat para UMKM seluruh Indonesia untuk bisa naik level, ya, bisnisnya bisa autopilot dan berkah. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang digital marketing nih. Ya. Sebelumnya, siapa yang udah praktek tentang digital marketing, yang sudah merapikan Instagram, sudah menaikkan trafficnya, ada di sini mungkin Bu Meilani? Ya, alhamdulillah udah, Pak Ustaz. Nah, Iya, coach. Aku biasanya habis ngeliat Mbak Dian jadi aku jadi inget iya, 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 Ustaz. Mbak Dian ya. iya, jangan-jangan karena jenggotnya nih dipanggil Ustadz ya. Oke. Siap. Gimana Bu Melani? Iya, Pak. Bisnis apa yang udah dirapikan nih dari digital marketingnya? Sebenarnya saya otodidak sih, sudah 5 tahun saya di digital marketing gitu sih. Begitu. Hmm. Jadi dari Instagram, Facebook, ya CPAS dan segala macam. Kemudian ikut datang ke sini kan pengen belajar ya, karena materi kita pasti digital marketing materinya update terus ya. Gitu. Apalagi dari segi copywriting dan segala strategi teknik. Jadi memang basicnya saya ujung-ujungnya saya masih newbie, Pak. Masya Allah. Bisnisnya apa nih Bu Melani? Bidang fashion online. Fashion online, baik. Yeah. Nah, apa kendala terbesar yang Bu Melani rasakan saat ini digital marketingnya? Sebenarnya sih ini ya materi iklan, copywriting ya sebenarnya. Kan kalau saya kan biasa kalau bikin iklan kan duplikat aja ya. Kita kan campaign, set iklan, nanti materi iklan kan tinggal duplikat kan. Yang paling jadi kendalanya karena kan saya nggak bikin landing page segala macam ya. Jadi memang udah pakai yang udah ada gitu kan di CPAS. Ya kendalanya itu sih paling strateginya, materi kontennya. Kadang-kadang kita patokannya dari mana nih CTR-nya. Terus kalau nggak CTR-nya mana CPM. Jadi sebenarnya kita masih ngulik segi konten sih. Konten sama ini copywriting-nya gitu. Jadi memang masalah biasa di situ sih. Oke. Nah, ini menarik. Banyak Bapak Ibu mungkin berpikir, aduh itu apa ya, copywriting itu apa, terus konten itu apa gitu kan ya. Gimana cara praktekinnya? Nah, sebentar. Saya akan screen share. Ya, karena kan kalau dari segi materi kan beda ya, dari awareness dari cold market ke warm market ke hot market itu biasa bahasa copywritingnya kan beda-beda gitu ya. Sampai kita harus retargeting segala macam. Jadi sebenarnya itu sih paling pelajaran saya adalah yaitu materi konten iklan gitu, materi konten iklan sih. Oke, materi konten iklannya. Bisa saya lihat iklannya Ibu mungkin? Aku nggak bisa di sini soalnya bukan di sini. Oh, bukan di sini. Kalau di ini ada nggak di Instagramnya apa? Instagramnya myshaliha.id. Apa? MIY SHA myshaliha.id. Itu .id. Nah, itu dia atas. Oke. Wah, udah keren nih. Followersnya udah banyak. Trafficnya gimana? Apanya nih? Trafficnya masih kalau kecil? di sekarang tuh gini, saya lagi mau kayain gimana low budget iklan ya. Jadi kan lagi manfaatin fiturnya Instagram untuk konten real itu bisa bisa konten kita tuh sesuai dengan apa audience gitu. Jadi gimana caranya konten kita FYP, jadi meminimalkan sebenarnya budget iklan. Itu sih yang karena jadi salah satu yang jadi tantangan buat saya juga gitu. Tapi ini trafficnya Karena masih saya kecil iklannya banget nih. biasanya CPAS sih, jadi emang CPAS kan ke Shopee ya gitu. Iya. Gitu. Shopee-nya ada juga? Iya ada, jadi memang materinya CPAS saya. Shopee-nya yang iklan digital marketingnya yaitu pakai yang CPAS. Oke. Shopee. Tokonya apa ini? Masih sama? Sama.
Aduh, saya mau newbie, ini mah Siapa tadi namanya? sama MIY. MAY apa? Saya lupa tadi. Boleh? Saliha, SHA. SHA LI. Nah itu dia, Sali Official Shop. Oke, ini ya. Coba kita lihat. Wah, ratingnya udah bagus ini Ibu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Tapi trafficnya ya yang masih kecil ya kayaknya ya. Apanya? Trafficnya? Traffic ke mananya? Traffic di sini di Shopee-nya. Oh iya, jadi memang kan tadi saya juga lagi memangkas budget iklan gitu ya. Jadi memang untuk iklan pun juga kami sama lah, konsep saya kan sama Mbak Dian tuh sama tuh. Oh. Jadi gimana caranya gitu ya, gimana caranya kita memaksimalkan konten gitu ya. Kalau untuk digital sih kita pilih-pilih gitu kan, pilih-pilih artinya yang memang dulu kan ibaratnya semuanya dihajar ya, iklan ini iklan itu gitu kan, semuanya dibikin gitu. Kalau sekarang lagi belajar untuk kira-kira konten materi jenis iklan Facebook Ads gimana yang memang menghasilkan menghasilkan besar dengan budget iklan sedikit. Itu kita lagi pelajari. Oke, baik. Karena kalau untuk Shopee sendiri kan iklannya beda ya, yang kayak iklan pencarian peserta itu udah algoritmanya udah jauh banget ya kayak dulu gitu. Iya, benar jadi banget. Cuma manfaatin retargetingnya aja sih. Benar. Nah, sekarang gimana caranya supaya budget iklannya rendah, kan gitu ya, kontennya bisa naik. Ya, betul. Maka Ibu, solusinya adalah jangan jualan di Instagram. Solusinya jangan jualan di Instagram. Jadi Instagram ini bukan untuk jualan. Instagram itu buat orang menikmati konten. Iya, kita lagi. Karena kalau kita jualan, contoh nih kan gini ya, ini jualan cuma 5 like, ini cuma 17 like, cuma 3 like, 7 like, 8 like, 8 like, gitu kan ya. Nah, sehingga rendah. Nah, Ibu kan target marketnya jelas ini. Target marketnya kan ibu-ibu wanita. Nah, nih kita coba bedah ya. Kita coba bedah bisnisnya Bu Melani tentang digital marketingnya. Nah, segmen. Kita juga lagi testing konten sih. Jadi kita lagi testing konten per 2 minggu. Jadi kemarin kan algoritma sempat berubah. Kita ngubah lagi nih testing kontennya. Jadi kalau lihat nih acak-acakan nih testing kontennya. Jadi emang 2 bulan terakhir kita lagi testing konten. Oh, lagi testing konten. Luar biasa. Iya. Nah, dari segmennya ini kan ini Ibu wanita usia berapa? Usia produktif. Iya. Berarti usia mulai dari 20-an ya? 21 sampai 40 lah. Tapi lebih ininya kalau banyaknya itu 24 sampai 35. Benar. Ini usia kerja sih ya. Iya. 25 sampai 35. Nah, kemudian kalau Ibu lihat nih, sebenarnya wanita yang di usia ini mereka tuh tertarik dengan apa sih, Bu? Jadi kalau di saya tuh kan tagline-nya kan worry free outfit. Jadi dalam arti kita menyelesaikan masalah dengan jadi sasarannya adalah wanita-wanita yang punya masalah berat badan dengan range berat badan dari 60 sampai 90. Gitu. Jadi udah jadi yang memang kesulitan mencari outfit gitu kan, 60 sampai 90. Jadi usianya produktif 20 sampai 25 35 untuk tampil percaya diri. Untuk tampil percaya diri. Kenapa kita nggak tampilkan aja di sana konten-konten yang tentang menguruskan berat badan, ya kan? Konten. Itu ya belum pernah di testing kalau yang itu. Menurunkan berat badan, ya kan? Terus untuk tentang konten self development. Jadi gini, kunci dari digital marketing itu sebenarnya bukan konten, bukan copywriting, tapi alur funnelnya. Funnelnya. Contoh nih, ya kita punya
konten edukasi atau konten humor, ya, konten yang kita berikan di Instagram, Facebook, atau TikTok yang isinya bukan jualan. Sekali lagi yang saya sebut dengan konten ini bukan jualan. Nah, ketika kita berikan konten tadi, nanti kita arahkan mereka untuk ke barang dagangan kita. Nah, jadi contoh nih, ya, ibu buat konten tentang self development, gimana bisa percaya diri, bisa tampil percaya diri meski dengan berat badan yang seperti ini, gimana cara berhiasnya, gimana cara mengatur pakaiannya. Nanti di ujungnya, yuk mampir di tempat. Iya, benar. Jadi sebenarnya Pak, ini tuh kita lagi kekurangan tim, jadi timnya udah banyak yang pada bubar. Jadi kalau lihat di view bawahnya tuh udah ada mewakili berbadan. Jadi memang lagi pengurangan karyawan, jadi akhirnya tim kontennya berkurang. Jadi akhirnya saya masuk lagi ke sini. Jadi emang balik lagi testingnya ulang lagi gitu. Oke, apa yang membuat timnya Ibu berkurang nih? Ya karena tadi udah karena ada budget yang harus saya beresin dulu, ada yang harus saya pilah-pilah, jadi akhirnya mengurangi jumlah karyawan sih, itu aja. Oke, mungkin omsetnya nggak stabil ya kayaknya ya? Sama lah kasusnya Mbak Dian lah ya, Mbak Dian ya. Jangan terus, itu kan ada Jadi emang ada yang harus dipangkas dulu gitu, gitu. Baik. Berarti permasalahannya ini di sini tentang tim. Nah, beruntungnya kalau di tim, ya, saya biasanya tim itu kalau seandainya budget kita terbatas, kita bisa gunakan pihak ketiga namanya Fastwork. Pernah dengar nggak? Pihak ketiga tuh maksudnya gimana ya? Freelancer. Oh, freelancer. Fastwork. Nah, jadi ya kita bayar sesuai dengan apa yang kita beli aja gitu. Contohnya nih, ya kan, kita minta konten gitu ya. Nah, setujui. Nah, ini adalah marketplace untuk freelancer. Apa namanya sih? Fast work. Iya. Fast cepat, work kerja. Iya. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi Fast Work, saya nggak promosi, saya juga nggak kenal dengan mereka gitu ya. Saya cuma pengguna jasa mereka juga. Ketika saya mau butuh desain grafis, saya tinggal pilih nih. Ada yang mau desain logo, desain web, online, ya, edit gambar, Photoshop, presentasi. Nih, gitu juga dengan copywriting, gitu juga dengan web, gitu juga dengan visual audio, periklanan, tuh, macam-macam, digital marketing, jasa konsultasi, gaya hidup. Nah, jadi sesuai kita mau butuhnya apa. Contohnya nih, kita butuh video editing. Video editing. Nah, ini banyak. Jadi sebenarnya kalau kita terbatas dengan budget dengan tim, kita bisa gunakan freelancer, ya, di mana freelancer ini bisa mensupport bisnis kita dan harganya cukup terjangkau gitu. Nah, sekarang tinggal kita atur. Nah, kita mau sosmednya tampak keren atau omsetnya yang tampak keren? Mana yang mau satu? Jadi pilihannya salah satu. Kalau mau sosmednya yang tampak keren, maka yang ditampilkan ini kontennya bagus, baru funnelnya diarahkan ke dagangan kita. Tapi kalau mau omsetnya yang tampak keren, jangan jualan di Instagram, di Facebook, dan TikTok. Jangan jualan di situ. Oke, ini ada yang Bu Dian ya. Bu Dian maunya omsetnya yang tampak keren. Kalau mau omsetnya yang keren, maka jualannya di WA. Gitu. Ya. Kenapa di WA? Karena WA ini konversinya tinggi banget. Ya. Terutama WA story. Ini yang banyak orang nggak tahu. Kalau kita di Instagram, kita terpaksa mau nggak mau harus membuat konten yang bagus, kemudian kita arahkan ke dagangan kita. Artinya kita punya dua akun, ya, akun jualan satu, akun edukasinya satu. Coba kita lihat ya. Kayaknya tadi Ibu punya akun yang lebih dari satu ya, kayaknya ya. Katalog. Nah, contohnya ini
kalau ini ada katalognya ya untuk yang barang anak-anak ya kalau nggak salah ya ini. Enggak. Oh dewasa juga ya. Oke. Nah jadi kita punya akun yang lebih dari satu ya. Akun edukasi yang berisikan konten tadi, yang satu lagi akun jualannya. Akhirnya apa? Capek, lumayan menguras energi. Tapi kalau kita gunakan WA Story ya, ini powerful banget. Nah, contoh nih, ibu tadi ngiklan. Ya, ngiklan pakai Facebook Ads. Ngiklan. Ya. Coba contoh iklannya adalah siapa yang mau dapatkan tips untuk diet. Tips untuk diet atau tips percaya diri. Percaya diri. Nah, ini kita berikan dalam bentuk e-book. Nah, e-book tampil percaya diri. Gimana cara cari e-booknya, Coach? Cari aja di sini. Ya. Nah, cari e-book. E-book tentang percaya diri. E-book ya, self-development. Self-development. Nah, tuh, banyak banget tuh. 10 e-book gratis self-development. Pengembangan diri, ya, free e-book self-development. 13 rekomendasi buku self-development. Banyak banget. Jadi, ibu tinggal cari e-booknya, terus ibu ngiklan. Ngiklannya gimana? Siapa yang pengen dapat ini, yuk berikan nomor WA-nya. Kemudian setelah berikan nomor WA, ya, mereka save nomor WA kita. Nah, ketika kita saling save, kelebihannya adalah nanti mereka bisa nengok story kita. Tapi nggak sampai di sini, ya. WA story ini banyak banget yang salah kaprah. Kebanyakan orang di WA story ini lagi-lagi jualan. Nah, ini permasalahannya Bapak Ibu. Sebenarnya orang kita ini senang membeli, tapi nggak suka nengok iklan. Jadi kalau kita pasang story isinya cuma jualan doang, orang itu jenuh gitu ya. Orang males ngelihatnya. Maka formulanya adalah sharing, selling. Tuh. Iya, ya. Jadi di WA story. Coba bayangin deh, ketika ibu pasang iklan tadi budget 100.000, misalnya nih 100.000. Dari 100.000 itu ibu dapat berapa nomor WA? Nah, ya, berapa dapat nomor WA? Let's say katakan dari 100.000 dapat 100 nomor WA. 100 WA. Dari 100 WA ini, ya, ketika ibu pasang story, berapa orang yang melihat? Ya, contoh dari 100 orang yang ibu dapat nomor WA-nya, yang saling save-nya 50 orang, gitu ya. Nah, ada 50 orang yang ngelihat story-nya ibu. Nah, maka kelebihannya adalah ketika kita pasang sharing, selling ini, ya, ibu jualan, ya, misalnya sharingnya ini adalah sharing tentang menurunkan berat badan, terus sharing tentang self-development, bagaimana cara percaya diri, baru deh jualan, ya. Jualannya apa? Jualannya tentang promonya kita, tentang diskonnya kita, tentang produknya kita, di situ. Nah, sehingga mereka bisa menikmati kontennya kita. Nah, coba kita hitung yuk. Ya. Andaikan ibu tadi spend 100.000, dapat 100 daftar nama, ya. Bayangkan ketika ibu save dapat 1 juta gitu ya. 1 juta, maka dapat berapa nih? Let's say 1.000 daftar nama. 1.000 WA. Dari 1.000 WA ini, let's say katakan 50%-nya aja yang nge-save, atau 500 orang. 500 orang ini, ya, ketika mereka katakan angka konversinya cuma 20%, ya,
20% berarti 100 orang. 100 dikali sekali transaksi berapa? Nah, kita coba yuk. 100 dikali sekali transaksi mungkin satu baju atau celana atau yang lainnya itu 300.000 misalnya. 300.000. Maka uangnya udah 30 juta. 30 juta. Hanya modal 1 juta. Hanya modal 1 juta. Nah, ya modal 1 juta. Modal 1 juta. Nah, ini yang disebut dengan funnel. Gitu. Dan ini yang disebut dengan investasi marketing. Investasi apa? Marketing. Jadi, digital marketing ini sangat berbeda dengan marketing yang pada umumnya. Kenapa? Karena marketing yang pada umumnya, kita nggak bisa tahu siapa yang nengok poster kita, siapa yang ngambil brosur kita, siapa yang lihat baliho kita nggak bisa tahu. Tapi dengan digital marketing, kita bisa tahu siapa yang buka landing page kita, siapa yang nengok page kita, siapa yang profile visit kita bisa tahu. Dan kita bisa retargeting, kita bisa iklankan ulang ke mereka, gitu. Nah, jadi ketika misalnya ibu budgetkan tadi 1 juta, dapat 1.000 nomor WA. Ketika ibu tambah budgetnya lagi, ibu bisa retargeting. Bisa retargeting maksudnya apa? Orang-orang yang belum nge-save nomor kita itu diiklankan ulang. Jadi iklannya muncul berulang-ulang ke mereka, gitu. Ya. Nah, sampai di sini mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Yuk, ada yang mau diskusi lagi nggak? Ada yang mau nanya? Silahkan. Bu Dian mungkin, atau siapa nih ya? Izin mau tanya, Coach. Untuk dapetin nomor WA yang nge-save, karena terakhir kan saya kalau iklan ke WA itu mereka kan langsung masuk ya, jadi nggak usah kasih link, mereka nggak nge-save nomor gitu kan. Berarti untuk dapetin mereka untuk nge-save nomor kita, apakah pakai form order online gitu? Bener, pakai form order online. Oke. Bener banget. Berarti yang seperti itu kan setahu saya kalau kalau yang di Facebook itu kalau kasih nomor telepon itu yang iklan langsung ke nomor WhatsApp katanya jatuhnya lebih mahal gitu ya. Tapi kalau pakai yang form order online itu apakah sama apa gimana? Iya. Jadi sebenarnya mahal atau enggaknya itu tergantung efektivitas iklannya kita. Semakin efektif iklannya, semakin kontennya nendang, itu semakin murah iklannya. Okay. Jadi bukan masalah ke WA-nya atau ke landing page-nya atau ke yang lainnya, tapi kontennya itu menarik banget nggak sih buat mereka ngeklik? Tapi kalau seandainya iklannya maaf nih sebatas dengan produknya kita gitu ya, orang kan nggak terlalu tertarik. Tapi coba iklannya itu siapa yang mau dapat ini gratis. Contoh aja misalnya nih, ibu buat nih, siapa yang mau dapat baju ini gratis. Berarti kayak giveaway ya? Beda. Oh beda. Jadi begini, ketika ibu buat iklan, saya kasih contoh ya. Ketika ibu buat iklan ya, siapa yang mau dapat baju gratis senilai misalnya let's say berapa, 500.000 misalnya. Oke. Modalnya kan nggak sampai 500.000 dong, ya kan? Iya, Oke. Terus mereka bilang mau gitu kan ya. Nah, caranya gimana? Yuk isi database. Isi data ya, nama, nomor WA, email gitu ya. Nah, terus nanti kita undi. Nah, kita undi. Tuh, ada berapa nama yang masuk? Saran saya, semakin banyak nama yang masuk, itu akan semakin bagus, semakin murah iklannya. Contoh nih, sekali ngiklan ini, ya, siapa yang mau dapat baju gratis? Ya, ibu katakan dapat 1 juta deh budget iklan, gitu ya. Ibu dapat berapa database dengan orang yang mau ngisi nama, nomor WA, dan email sesuai dengan target marketnya ibu.
Misalnya dapat 1000 nama, ya, maka pemenangnya kan cuma satu, Bu. Bener nggak? Maka ada 1 juta dibagi 1000, maka ibu hanya keluar kos 1000 perak untuk dapatkan 1 nomor WA. Oke. Berarti isi database-nya itu tadi yang order online, atau kayak Google Form gitu? Bisa Google Form juga bisa. Berarti kalau Google Form itu isi database, berarti mereka ngasih datanya, berarti nanti jatuhnya mereka belum ngasih nomor saya dong, kan ngasih database ya. Nah, iya, mereka belum nge-save nomor ibu. Ketika mau diundi, mereka wajib nge-save nomor ibu. Kan tadi mau diundi nih, Nah, yuk save nomor kami, tunjukkan bukti save-nya, bu SS. Oh, I see. Kalau saya cuma mengolah datanya username-nya dari Shopee aja. Oke. Nah, nanti aplikasinya banyak gitu, Ibu. Aplikasinya ada Wheels of Name apa ya? Wheels of Name. Ya, ini dia Wheels of Name. Nah, kayak gini nih. Bisa diputar, dikocok gitu ya. Siapa pemenangnya. Dengan syarat itu tadi, mereka udah nge-save nomor kita. Gitu. Tapi kalau maaf ya, saya juga sempat yang kayak gini gitu. Ini kalau secara mungkin Mbak Dian ya. Mbak Dian kalau kayak gini dosa nggak sih Mbak Dian? Sistem pengundian ini kayak gini, ini dosa nggak sih? Saya mau nanya dulu nih, kalau saya mau aplikasikan seperti ini. Berdosanya di mana? Kan dari awal kita udah bilang, ya siapa yang mau dapat baju gratis. Enggak, kenapa Mbak Dian? Enggak, tak sekalian aja sama Coach Didi lah. Coach Didi juga itu ilmunya sama. Ya sudah. Aku soalnya dulu ada yang ngomong kayak begini, kalau pengundian itu, makanya saya nggak pernah bikin beginian gitu. Kecuali ya, mereka disuruh like, yuk like, komen, nanti dapat giveaway. Itu beda. Oh beda ya? Itu beda. Itu beda. Kalau suruh like, suruh komen, suruh share, mereka kan udah ada usaha. Oke. Thank you. Sip ya? Ya, sip. Oke, siapa lagi nih yang mau share? Ada mau diskusi yuk? Ada Pak Wasta. Halo Pak Wasta. Halo Coach. Ya. Iya. Nah, gimana bisnisnya Pak Wasta? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana Pak kendala sejauh ini? Kendalanya sibuk. Kerjaan yang pokok itu belum bisa, yang PR dari coach itu belum bisa maksimal banget. Oke, berarti besok kita bahas gimana caranya cari tim nih. Pak Wasta udah butuh tim ya? Iya, udah dikasih saran dari sama Coach Ari, udah saya ikut nyari CS tuh yang ya online kan ada, udah. Baik. Gue belum tahu arah-arahnya ke depannya nanti gimana besok insya Allah. Oke. Siap. Oke, ada lagi kira-kira siapa lagi yang mau diskusi? Baik, kalau nggak ada, mungkin saya lanjut dulu ke ini ya, materinya ya Bapak Ibu ya. Iya, Bapak Ibu semuanya ya. Di sini mungkin ada yang baru memulai usaha, ada yang mungkin usahanya masih kecil, ada yang usahanya juga sudah lumayan besar. Yang intinya ya, banyak orang yang ketika membangun usaha itu mereka tidak membangun bisnis yang sustainable. Mereka hanya berdagang. Mereka belum berbisnis. Bedanya dagang sama bisnis apa, Coach? Gitu ya. Kalau dagang, sejauh ini mereka hanya buka lapak, nungguin, udah begitu aja. Ya. Sementara kalau bisnis, mereka membangun yang namanya aset. Nah, aset ini ketika mereka bangun, mungkin awalnya kecil, ya, tapi lama-kelamaan akan menjadi besar, dan ini akan menghasilkan passive income. Beda dengan dagang. Ya mereka cuma hari-harinya buka lapak atau posting
konten berharap ada yang membeli gitu ya. Ada yang beli syukur, nggak ada yang beli ya tetap berusaha gitu. Sementara kalau bisnis itu berbeda banget. Di bisnis ya mereka membangun aset. Nah aset ini kadang-kadang yang orang tahu cuman aset tangible atau aset yang bisa diukur ya. Aset yang nampak yang namanya tangible. Tangible ini ya seperti ruko atau toko atau properti gitu ya, atau kendaraan atau barang dagang gitu ya, barang dagang. Nah, jadi kebanyakan orang ngerasa bahwa mereka sudah membangun aset, padahal sebenarnya enggak. Buktinya apa? Coba seandainya tokonya mereka tinggal sebentar aja, ditinggalnya sebulan, masih jalan nggak tuh? Ya, kan nggak mungkin tokonya jalan sendiri atau kendaraannya itu beroperasi tanpa mereka pimpin. Nah, kalau yang dalam pikiran kita itu masih harus kita, semuanya harus kita, ya itu namanya kita masih dagang. Nah, aset yang sebenarnya yang dibangun ya adalah aset intangible atau aset yang tidak nampak tapi bisa dirasakan. Apa itu? Yaitu aset yang berupa tim atau karyawan yang loyal. Nah, ya. Yang kedua, aset yang paling berharga juga adalah database pelanggan. Database, ya. Ini yang bisa dibilang aset yang luar biasa. Kunci dari digital marketing itu adalah database. Berikutnya lagi ada ini nih, ya, brand. Nah, ini juga aset intangible, aset yang tidak bisa dirasakan, tapi mungkin bentuknya abstrak, gitu. Brand itu bukan logo, brand itu adalah trust-nya konsumen kepada kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini saya mau membahas tentang database. Tadi kita membahas sedikit tentang bagaimana cara mendapatkan database di awal gitu ya. Nah, siapa yang mau dapat ini gitu ya, yuk isi data, nanti kita undi. Gitu. Nah, database itu kita bagi 4. Database itu kita bagi 4. Ya, yang pertama adalah database traffic. Orang yang sama sekali belum tahu tentang bisnis kita, tapi mereka ini sudah target market kita. Ini adalah target-target potensial. Nah, contoh gitu ya, Bapak Ibu ingin jualan rumah. Nah, rumah itu kan barang yang kalau mau dijual itu sulit. Padahal sebenarnya kalau dengan database itu nggak ada yang sulit. Bapak Ibu bisa ambil ya database misalnya nih dokter ya, profesi dokter atau database pengusaha. Nah, sekota ya tempat Bapak Ibu gitu contohnya ya. Nah, database itu erat kaitannya dengan target market tadi ya. Ketika kita dapatkan database dokter ya, mungkin Pekanbaru gitu atau ke wilayah kita. Nah, ini kita bisa iklankan ke mereka dengan sangat spesifik gitu. Nah, database itu banyak banget ya. Kita bisa minta dari Facebook ya, kita bisa iklan di sana ya. Kita iklankan rumah kita gitu ya, dan kemudian minta mereka untuk isi database gitu ya. Dan mereka nantinya ketika sudah mengisi, kita lanjut lagi ke database yang tertarik dengan produk kita. Jadi yang tadinya ini baru traffic ya, masih belum apa-apa, kemudian di sini adalah mereka yang udah tertarik, yang udah mulai berminat dengan produk kita. Nah, mereka-mereka yang sudah berminat ini diiklankan dengan iklan yang berbeda lagi Bapak Ibu. Kalau tadi yang traffic, mereka cuma sekedar tahu ya iklan rumahnya. Kalau di sini iklannya lebih tajam lagi ya. Yang kita jual bukan hanya fisik rumah, tapi emosinya
Ya, bagaimana mereka kalau yang punya 2 anak atau 3 anak, bagaimana tipe rumahnya, bagaimana mendesain rumah untuk anak cowok, bagaimana mendesain untuk kamar utama, bagaimana dan segala macamnya. Sehingga apa? Mereka mengena iklannya dengan kita, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah database yang sudah membeli produk kita. Coach, tapi kan kalau mereka, misalnya kita jual rumah atau kita jual mobil, itu kan nggak mudah untuk mereka membeli barang lagi. Sekali beli rumah kan kecil mereka untuk membeli rumah lagi. Benar, tapi kita bisa melakukan cross-selling. Ya, kita bisa jualan furniturnya, ya kita jualan alat-alat dapurnya, kitchen setnya, dan yang lainnya. Itulah kenapa database ini di pasaran itu laku banget, ya. Bahkan orang banyak di pasar gelap itu jual beli database. Nah, itu nggak usah jangan dipraktekin ya, jangan diikutin ya. Nah, yang perlu kita ambil di sini adalah database yang dari traffic sampai yang membeli, ya. Ini semuanya bisa jadi uang. Semuanya bisa jadi uang. Nah, mereka yang sudah membeli rumah atau mobil, nah, mereka akan cenderung punya kawan yang mirip dengan mereka, ya. Mungkin satu profesi, mungkin teman sekerja, mungkin tetangga dan yang lainnya. Nah, ini yang namanya profiling, ya, profiling. Jadi kita punya profil. Profil siapa? Profil konsumen. Nah, jadi konsumen ini tipenya apa? Ya, kalau dibuat profil, oh dia mungkin seorang dokter, punya penghasilan sekian ratus juta, punya apa lagi, ya, dan dia ini berpotensi untuk beli rumah dengan tipe berapa, gitu. Nah, itu bisa kita setting di iklan Facebook Ads, ya, atau Google Ads, sehingga iklan kita tuh tajam banget, gitu ya. Dan bayangkan ketika kita punya database, ya, orang-orang yang sudah loyal membeli dari kita, itu kita mau jual apa juga, ya, itu cuma sebentar aja, hitungan waktu sebentar banget, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, nah yang berikutnya, database yang terakhir adalah database yang mereka mau menjadi referral, yang mau mereferensikan produk kita ke teman-temannya, gitu. Nah, sip, ya, dari 4 database ini bertingkat semuanya, Bapak Ibu, ya. Kita bisa dapatkan dari yang traffic tadi, ya. Mereka ini hanya sebatas tahu, kenal dengan produk kita, lanjut kepada mereka yang udah tertarik, ya, kita iklankan berbeda lagi, ya. Dan ketika mereka membeli, itu satu hal lagi, gitu ya. Dan ketika referral, nah, ini yang luar biasa banget, ya. Kita bisa dapatkan database dari teman-temannya dia. Dia jadi ikut menjual produk-produk kita. Akhirnya apa? Ini menekan biaya iklan, ya. Karena apa? Karena kita punya pasukan reseller atau pasukan penjual. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan malam hari ini, Bapak Ibu semuanya, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, jika ada yang mau diskusi, ayo monggo. Jika tidak ada, mungkin begitu dulu dari saya. Silahkan, saya masih mau buka ruang diskusi. Nah, di sini ada Bu Rica. Coach, mungkin ada masukan untuk yang baru mulai bisnis. Saya bingung mau nanya apa dan masih awam untuk mengelola Instagram, Shopee, dan yang lainnya. Maaf, Coach, belum bisa open mic karena kondisi kurang kondusif. Iya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru mulai bisnis, yang paling pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan mental. Kenapa? Karena bisnis nggak selamanya untung. Bisnis itu paket komplit antara untung dan rugi. Maka yang paling harus disiapkan mental adalah mental ketika menghadapi kerugian. Bahwa tidak ada yang namanya rugi, yang ada namanya belajar. Maka yang penting untuk kita masuk satu komunitas, gitu ya. Seperti malam hari ini, di sesi tunas, ini kita masuk komunitas para pengusaha, di mana kita menyiapkan mental kita ketika kita mau fight di lapangan, ketika kita ngiklan mungkin boncos, gitu ya. Coach, untuk solusi lain selain di Zoom, apa bisa di WA? Iya, boleh. Iya, untuk Bu Melani boleh. Bagi Bapak Ibu yang ingin konsul dengan saya langsung,
ya. Nanti kita bisa private. Nah, saya screen share dulu nih. Nah, buat Bapak Ibu yang masih belum nge-save nomor saya, ya, ini nomor saya, nomor official ya, 0813 717 90331. Iya, 0813 717 90331. Nah, karena yang nomor official bisa jadi saya yang balas, bisa jadi admin yang balas, begitu ya. Tapi insya Allah akan selalu dibalas, gitulah ya. Nah, 0813 717 90331. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang malu untuk diskusi di sini atau sungkan membuka bisnisnya gitu ya. Karena kan bisnis itu perkara ada hal-hal yang private lah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung WA ke saya atau nanti kita Zoom private. Nah, tadi saya menanggapi pertanyaan dari Ibu Rica tadi ya. Ibu Rica. Izin coach, tapi saya ada waktu 20 menit karena sedang istirahat kerja, apa bisa? Izin diskusi coach. Boleh Bapak. Ya, silahkan. Nah, maaf coach, apalagi tadi ya, baru mulai bisnis ya. Jadi kalau ketika Bapak Ibu baru memulai bisnis, siapkan 3 hal ini. Ya. Siapkan 3 hal ini ketika mau memulai bisnis. Apa 3 hal itu? Tadi yang saya sudah katakan, yang pertama adalah mental. Mental berani gagal. Ya, karena sesungguhnya nggak ada yang kata gagal. Yang ada adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran sama kayak kita dulu belajar naik sepeda. Apakah kita tiba-tiba bisa naik sepeda? Kan enggak, gitu ya. Kita bisa naik sepeda itu kan hasil dari jatuh bangun berapa kali sampai akhirnya kita bisa naik sepeda. Nah, bayangkan ketika ada anak yang baru jatuh sedikit sudah merengek dan kapok. Ya, seumur hidup nggak akan bisa naik sepeda, gitu kan. Atau hal yang lebih sederhana lagi, yaitu belajar jalan. Kenapa ketika kita belajar jalan, itu kita di usia yang di bawah otak kita itu belum sadar, belum punya kesadaran yang tinggi. Di situ mental kita tuh terlatih banget. Coba kita perhatikan anak-anak kecil yang baru belajar jalan, yang mungkin kakinya terkelekok gitu ya, yang mungkin luka, ya dia bangkit lagi, jalan, jatuh bangkit lagi. Nah, ini yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua, ya, yang harus disiapkan bukan modal tapi solusi. Ini yang sering banget orang salah. Coach, saya nggak punya modal. Nah, emang kalaupun dikasih 100 juta, emang ibu mau buat apa? Coba nih, jawab. Siapa yang mau jawab? Kira-kira kalaupun dikasih 100 juta, emang mau buat apa? Tapi ketika kita punya solusi atas permasalahan orang lain, mungkin orang lain punya badan yang gendut gitu kan ya, maaf, punya berat badan tertentu, dan kita punya solusinya. Solusinya apa? Untuk menguruskan berat badan mereka dalam waktu 1 bulan, ya bisa turun beratnya 5 kilo. Dengan cara apa? Yuk minum formula ini. Nah, itu jadi bahan dagangan kita. Ya, kita sekali lagi bukan berdagang, tapi kita menjual solusi. Ketika kita menjual solusi, orang ngantri. Kenapa? Karena orang merasa mendapatkan hal yang mereka cari dari kita. Nah, yang terakhir yang harus kita lakukan ya adalah lakukan terus, action. Ya, action. Jangan pernah berhenti berbuat. Ini 3 hal yang harus dilakukan. Action, dan action. Meskipun itu gagal, meskipun itu pahit, meskipun itu rugi, meskipun itu karena nggak ada kata gagal. Gagal itu kan ketika kita udah berhenti. Nah, tapi selama kita belum berhenti, kita masih mencoba terus, kita masih jalan terus, nggak ada kata gagal. Nah, begitu, itu mungkin 3 hal yang bisa saya bagikan. Coach, saya terkendala dalam manajemen keuangan. Saya masih sangat bingung membagi dengan tim saya. Iya, bagaimana nih? Mungkin Mbak Silviana bisa berbagi, maksudnya membagi dengan timnya ini bagaimana? Karena sebenarnya tim itu kan nggak mesti harus digaji pokok, ya. Tim itu bisa digaji per project. Nah, gitu. Silakan Mbak Silviana. Iya coach, izin ya coach bertanya. Gini coach, kan saya mulai usaha itu sudah 7 bulan yang lalu. Iya, usahanya apa tuh Mbak? Apa coach? Usahanya itu apa?
risol frozen dan risol yang jadi. Oke, risol frozen dan risol yang jadi. Oke. Saya itu kan jualannya di kampus karena peluang di kampus saya ini sangat besar Coach, karena cuma satu-satunya penjual itu saya gitu di sana. Oke, nice. Jadi penjual dari luar itu kalau di kampus saya itu tidak diterima gitu karena kami berbasis asrama gitu. Nah, jadi ketika saya membuat sendiri, saya merasa keteteran, tidak sanggup dengan permintaan yang banyak gitu. Jadi saya mulailah rekrut teman-teman saya yang dari daerah yang tinggalnya di Bogor gitu karena mereka mau kerja. Jadi saya gajinya itu sesuai yang Coach bilang tadi, freelance. Iya. Nah, berapa sih begitu gajinya gitu. Bukan saya matokan gaji sehari, bukan, berapa siap segitu jadi gajinya gitu. Tetapi saya masih terkendala itu, nanti setelah saya hitung lagi Coach, gak segini ini habis ini rugi tiwanya Coach gitu. Jadi saya bingung gimana kenanya gitu. Oke. Berarti Mbaknya masih bingung dalam menentukan HPP, harga pokok produksi namanya Mbak. Ya. Nah, itu gampang ya. Mbak bisa searching aja di Google HPP, cara menentukan HPP. Banyak nih ya, saya screen share ya. Karena kalau dibahas di sini nanti panjang lagi. Saya langsung aja buka di sini ya. Cara menentukan HPP, cara menentukan HPP makanan tuh ada. Nah, tuh cara menghitung HPP. Ini yang Mbak butuhkan. Cara menghitung HPP. Ya, harga pokok produksi. Karena kan begini ya, rumusnya ya. Rumusnya itu ya, keuntungan sama dengan omset dikurangi beban. Nah, beban ini ada macam-macam, Mbak. Gitu kan ya? Ada satu beban gaji, ada beban bahan baku, ada lagi beban mungkin sewa tempat, ada lagi beban listrik, ada lagi beban yang lain dan seterusnya. Nah, HPP ya, ketika Mbak tahu HPP maka bahan baku dan gaji ini sudah satu hal yang udah selesai gitu. Atau mungkin bahkan sekaligus include dengan gaji, bahan baku dan sewa. Udah include nantinya. Nah, sehingga di titik mana Mbak bisa namanya BEP, break even point gitu. BEP itu adalah ketika ya omset sama dengan beban, ya keuntungannya impas gitu, 0 gitu. Nah, maka Mbak harus jualan berapa unit gitu, untuk dapat HPP gitu ya. Nah, untuk dapat BEP gitu ya. Nah, Mbak bisa cari di Google, itu banyak banget cara menghitung HPP. Oke, Coach. Oke, sip ya. Itu ada aplikasinya nggak, Coach? Misalnya kayak apa namanya? Ada kalau penghitungan gitu kan ada kayak aplikasinya. Jadi kita tinggal masukin nanti kita itu keluar gitu. Ada nggak, Coach? Ada banget. Nah, untuk aplikasinya banyak ya. Ada jurnal, ada jurnal.id, ada Moka, ada Maju, macam-macam. Dan saya nggak bisa merekomendasikan, nantinya Mbak bisa tanya langsung ke merekanya, bisa pelajari gitu ya. Karena nanti kalau saya rekomendasi, waduh, nanti saya takut salah lagi ya. Ya, nanti tahu-tahunya nggak cocok gitu kan, masing-masing ada yang cocok-cocokan. Kalau kemarin tuh saya pernah pakai Maju. Nah, ini cukup bagus ya aplikasinya. Nah, ini Maju. Ya, Maju. Nah, tuh. Ya. Nah, aplikasi. Dan ini bisa tes gratis 14 hari. Gitu. Ya. Nah. Nih. Atau Moka. Ya. Moka Post. Moka Post. Nah, ini juga. Nah, ini aplikasi kasir. Ya. Nah, ini juga bisa kita pakai untuk menghitung HPP. Gitu. Ya, jadi tinggal dimasukin aja. Nah, ya,
Nanti tinggal dipelajari aja mana yang lebih cocok. Ya. Sip. Sip, terima kasih Coach. Iya, sama-sama Mbak. Iya, ini ada Bu De Ami. Coach, saya mau bertanya, saya baru mulai usaha di rumah, mau coba buka usaha di sewa ruko tapi tidak ada yang menjalaninya. Saya ibu punya anak masih kecil dan suami kerja di PT. Gimana solusinya? Maaf nggak bisa aktifkan audio karena lagi banyak anak-anak bermain. Oh ya, nggak apa-apa Bu Ami. Baik Bu Ami, saran saya Bu Aminya rekrut tim, tapi jangan sewa ruko dulu. Kenapa? Karena ruko itu sudah beban, ya. Nah ini ini banyak salah paham para pengusaha ya. Kenapa? Karena mereka berpikir bisnis itu seperti zaman dulu. Kalau ada bisnis itu ada toko, ada fisiknya gitu ya. Nah nih, ingat Bu, ya keuntungan sama dengan omset dikurangin beban. Maka minimalisir bebannya dulu, ya. Nah, Ibu bisa cari karyawan dan karyawan itu cukup kerja di rumah, gitu, ya. Jualan apa? Jualan macam-macam. Ya, mungkin jualan baju, mungkin jualan hijab, mungkin jualan makanan, mungkin jualan apa aja, gitu ya. Tapi jangan sewa tempat dulu. Kenapa? Karena sewa tempat ini bebannya tersendiri, gitu. Kalau seandainya tempatnya sepi, kita sudah harus, ya itu bebannya keluar. Karena dalam bisnis itu ada namanya fixed cost, ada namanya variable cost. Fixed cost adalah biaya tetap, Ibu, ya, yang harus keluar walaupun nggak ada transaksi. Tapi kalau variable cost adalah biaya yang seiring meningkat semakin gedenya transaksi. Nah, untuk karyawan Ibu bisa rekrut ketika dengan gaji kecil dulu dan ketika ada penjualan nanti dia dapatkan bonus gitu. Sehingga bisa masuk ke dalam variable cost gitu. Nah, Ibu bisa mulainya dari online dulu ya, jualan online. Nah, jualan di Instagram, di Shopee, atau di marketplace atau di mana gitu ya. Dan Ibu bisa bangun dari database WA yang saya ajarkan tadi di awal gitu. Ibu beli HP admin 1 ya, HP admin. Kenapa kok harus saya beli HP tersendiri, Coach? Ya, karena ketika adminnya keluar, Ibu database-nya milik Ibu gitu ya. Tidak ikut dibawa oleh mereka. Tapi ketika Ibu mengharapkan HP-nya adalah HP si adminnya tadi, ketika dia keluar ya udah database-nya ikut terbawa begitu. Ya. Nah, ketika apa keuntungannya Ibu ketika berbisnis online? Ya. Keuntungannya tadi satu, yang pertama hemat tempat. Ibu coba perhatikan teman-teman yang di Tanah Abang, ya para pengusaha di Tanah Abang, mereka sudah terhukum oleh tempat. Ya, tempatnya sepi ya udah, mereka mau survive bagaimana? Tapi ketika mereka nggak punya tempat, alias tempatnya itu di rumahnya sendiri, gitu ya. Nah, kalaupun Ibu nggak mau pakai rumah di tempat Ibu bisa cari rumah, Ibu ngontrak, yang itu memang dipakai buat dagang online. Kenapa? Karena kalau ruko itu kan tempatnya harus strategis, sewanya juga lumayan, belum lagi dekorasinya, belum lagi perintilan ini dan itunya. Nah, ketika Ibu memulai bisnis online, Ibu bisa fokus ke dagang dulu. Fokus dagang dulu. Ya, fokus jualan dulu. Ketika Ibu berhasil menjual produk orang, nanti tinggal Ibu ganti dengan produk sendiri. Nah, yang penting apa? Ibu udah dapat formulasinya. Gitu. Oh, ternyata dagang itu caranya begini toh. Oh, ternyata cara mengumpulkan database itu begini. Oh, ternyata cara memproses orderan itu begini. Ibu bahkan udah bisa buat SOP-nya, Ibu bisa buat standarisasinya, tinggal nanti Ibu pindah ke produk sendiri. Gitu, ya. Sip? Oke. Ini mungkin dari Bapak AHW. Coach, mohon tips membangun karyawan atau bawahan yang loyal. Halo Pak AHW, bisa nyalakan mic-nya? Ini luas banget pembahasannya ya. Bagaimana tim itu bisa loyal, pembahasannya bisa panjang banget. Oke, tapi saya mau kasih tipsnya.
Baik, baik. Coach, gimana caranya supaya kita punya tim yang loyal? Nah, ini pertanyaan yang banyak banget ditanyakan para pengusaha UMKM ya, terutama bagi yang kecil-kecil nih. Ketika karyawan itu banyak yang gonta-ganti ya, baru sebulan masuk udah keluar, terus ketika kita cari penggantinya tuh susah banget gitu ya. Nah, Coach, apa resepnya karyawan itu bisa loyal? Ada 5 tips yang bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu bagaimana agar tim itu bisa loyal. Yang pertama, jadilah pemimpin. Jadilah pemimpin. Bukan pimpinan. Bukan pimpinan. Maksudnya apa? Maksudnya pemimpin adalah mereka yang merangkul. Nah, jadi Bapak jadi orang yang merangkul mereka, mengajak mereka bersama-sama untuk action untuk mencapai goals. Bukan sekedar pimpinan yang duduk di belakang meja yang sekedar nyuruh-nyuruh gitu. Nah, karena pada dasarnya orang ketika disuruh itu nggak seneng gitu. Dan ketika disuruh belum tentu yang disuruh itu benar gitu. Tapi kalau kita jadi pemimpin, kita terlibat langsung, kita bisa tahu mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang efektif, mana yang kurang efektif. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi masalah. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kita harus membangun budaya kerja yang positif. Ya, budaya kerja yang positif. Kenapa, Coach? Karena mayoritas orang ya, itu ketika bekerja, dia akan lihat ini budayanya gimana. Ini nyaman nggak sih di hatinya dia? Ini teman-temannya itu toksik atau sikut-sikutan atau saling membantu atau saling membangun atau bagaimana? Jadi bangun budaya. Gimana cara membangun budaya, Coach? Ya, kita bisa membangunnya dari hal-hal yang kita biasakan. Mungkin sebelum mulai kerja itu meeting pagi dulu gitu ya. Nah, kemudian kita mulai dengan baca Al-Quran, kemudian kita saling memberikan motivasi. Nanti ketika jam istirahat kita bisa makan bareng-bareng, bisa cerita ketawa-ketawa, bisa merangkul mereka. Nanti di setiap akhir bulan kita bisa saling mengunjungi rumah, kita bisa saling ya akrab dengan mereka. Ya, tergantung budaya apa yang mau kita bangun. Mungkin ada budaya kekeluargaan, ya, ada budaya saling berbagi, saling support dan sebagainya macamnya. Kemudian tips yang lain, ya, yang ketiga bagaimana membuat karyawan ini betah dan loyal. Tips nomor 3, bagaimana supaya karyawan itu loyal adalah sentuh hatinya. Sentuh hatinya. Jadi jangan cuma sekedar membuat mereka sebatas orang yang bekerja untuk kita, tapi jadikan mereka teman. Aduh Coach, nanti kalau dijadikan teman nanti mereka ngelunjak. Nah, ini ada rumusnya lagi nanti. Ya, bagaimana mereka dekat dengan kita tanpa harus melunjak. Ya. Sederhananya kita profesional. Profesional itu kita memberikan koridor sesuai pada tempatnya. Ketika memang waktunya kerja ya kita kerja. Ketika selesai kerja, nah kita santai gitu ya. Kita dekat dengan mereka. Mereka mungkin ada curhatan, mungkin mereka punya masalah kita dengarkan gitu. Dan kita jadi teman buat mereka. Nah, dengan seperti ini, dengan hatinya mereka sudah terpaut di bisnis kita, maka mereka akan sungkan untuk keluar. Mereka akan lebih condong membela, ya. Mereka akan lebih punya rasa memiliki. Nah, ini dia yang penting. 4, bangun rasa memiliki. Rasa memiliki. Rasa memiliki ini tentang rasa. Otomatis ini pekerjaannya bukan pekerjaan fisik. Tapi bagaimana kita membuat mereka itu juga merasakan bahwa ini bisnisnya mereka. Nah, Bapak Ibu bisa membagikan bonus ke mereka, ya. Jika ini penjualannya meningkat, ya mereka dapat bonus. Atau bagi hasil. Bagi hasil. Nah, begitu juga ketika mereka mungkin terlambat, atau mereka mungkin terlupa, atau mereka mungkin, contoh hal ya, misalnya toko udah tutup tapi lupa matikan AC, mungkin toko udah tutup tapi masih ada kipas angin yang nyala, toko udah tutup tapi mereka nyelonong begitu aja gitu ya, keamanan yang nggak diperhatikan. Nah itu kita bisa sentuh hatinya mereka gitu ya. Yuk coba kita sama-sama perhatikan, aware dengan lingkungan kita,
gitu ya. Dan ketika terjadi masalah ya mereka juga ikut menanggung resiko itu gitu. Tapi ketika terjadi keuntungan, ketika dapat keuntungan mereka dapat hasil juga. Jadi sama-sama enak gitu. Nah, dan tips terakhir bagaimana cara membuat karyawan loyal ya. Nah, tips yang terakhir adalah dengan menjadikan pekerjaan mereka itu bisa terukur ya. Mengukur kinerja mereka. Mengukur kinerja. Pengukuran kinerja ini akan membuat orang-orang hebat loyal dengan kita. Dan justru mereka-mereka yang cuma senioritas, nah ini banyak banget ya di tempat kerja itu yang mengandalkan senioritas dan mereka songong lagi ya. Dan mentang-mentang anak baru itu anak barunya digencet gitu ya, anak barunya nggak bisa berprestasi, ya nggak bisa produktif. Nah ini membuat kerugian di perusahaan kita. Nah jadi ketika bisnis kita ingin maju, pastikan tim itu bisa kita ukur kinerjanya ya. Bagaimana cara mengukur produktivitas mereka? Ya, salah satunya dengan KPI. Ya. Oke, KPI, Key Performance Indicator. Yang mungkin nanti akan kita bahas di kesempatan yang lainnya. Nah, sehingga yang bertahan di bisnis kita itu bukan cuma yang loyal, tapi yang profesional, yang hebat dan loyal. Karena buat apa mempertahankan mereka yang loyal sementara merekanya kerjanya nggak bagus, gitu ya. Loyal sih loyal, tapi hasilnya nggak ada gitu. Nah mungkin itu yang bisa saya bagikan malam hari ini ya untuk pertanyaan Bapak AHW tadi ya. Oke, alhamdulillah karyawan saya loyal semua coach dari 2007 usaha turun pun tetap loyal, alhamdulillah. Bu Dian ini luar biasa. Baik. Izin coach, ada pertanyaan sedikit dari saya coach. Iya, silakan Ibu. Iya, jadi ini coach kita kan ada karyawan terus kita usahanya juga kuliner gitu ya coach. Jadi ada beberapa sekarang ini kan agak kewalahan gitu coach. Ada beberapa varian yang kita tidak bisa kita permintaan yang tidak bisa kita penuhi. Iya. Itu bisa dibantu solusinya itu kira-kira seperti apa? Apakah kita itu harus menambah karyawan atau memaksimalkan karyawan yang sudah ada coach? Baik, Ibu jualan apa dulu nih? Belada snack yang kemarin coach. Oh, belada snack, baik. Yang tidak bisa dipenuhi itu yang mana? Kita kan ada beberapa itu ada permintaan, kadang kita udah nyetok nih untuk yang kesini tiba-tiba ada permintaan lain tuh coach yang datang gitu karena kita karena ada stok itu yang kita dulukan ke situ, akhirnya kita terus terkejar-kejar seperti itu tuh coach. Kira-kira itu saya harus perbaikannya seperti apa gitu coach. Belum lagi varian yang lain seperti peyek-peyekan yang itu memang kita udah diminta untuk mengisi, kita tidak bisa memenuhinya lagi di retail gitu coach, di gerai-gerai oleh-oleh. Baik. Ini menarik sekali Ibu, untuk pengusaha kecil ketika kita baru merintis bisnis, pastikan bisnis kita fokus ya. Semakin sedikit jenis varian produk kita, semakin bagus. Tapi semakin banyak varian produk kita, semakin nggak fokus, semakin kita kewalahan. Maka solusinya, Ibu fokuskan dengan produk yang spesifik. Nah, Ibu percaya nggak? Coca-Cola itu di awal mereka hanya menjual satu varian, yaitu Coca-Cola doang. Itu selama beberapa puluh tahun. Baru kemudian dikembangkan ada Sprite, ada Fanta, 3 produk itu. Baru kemudian setelah beberapa puluh tahun mereka berkembang lagi. Nah, kalau kita lihat ya, kenapa produk banyak UMKM itu akhirnya tumbang? Karena mereka terlalu fokus dengan produk. Ya. Contohnya nih, Ibu buat stik belado. Stik beladonya sendiri ada 3 varian, ada 3 rasa. Nanti ada peyeknya lagi, nanti ada frozen foodnya lagi, nanti ada yang lainnya lagi. Akhirnya apa? Modalnya butuh semakin banyak, tempat penyimpanannya semakin banyak, sementara putaran cash flow-nya semakin mandek. Betul nggak? Betulan kita itu sejak ini 5 varian cemilan itu coach. Iya. Cuma memang dari seluruh dari 5 itu 3 yang best seller itu coach, yang memang kita secara kontinu hampir setiap hari kita produksi seperti itu coach. Baik, Ibu ini fokus yang 2 ke 3 lagi aja. itu
yang memang seperti peyek dari patin, karena memang kita ada penghasil patin di desa wisata kita yang ada di Bangkinang Kampar Riau ini, Coach. Jadi kita ikut berperan mengadakan produk dengan bahan pangan lokal gitu, Coach. Baik. Nah itu memang tidak terlalu best sellernya seperti yang 3 varian dari Blood Snack itu sendiri, Coach. Baik. Kalau gitu Ibu bisa fokus ke 3 produk ini aja dulu. Oh gitu ya, Coach? Yes, Ibu bisa fokus ke 3 produk ini sehingga nggak perlu mengembangkan ke produk yang lain. Ya, dengan Ibu fokus ke 3 produk ini saja, Ibu bisa fokus di penjualannya. Ini udah kerepotan nantinya. Oh gitu ya, Coach. Berarti itu ditiadakan atau misalnya tetap ada peminatnya, itu bagaimana, Coach? Nggak Cara usah. penyampaiannya? Karena kalau ada peminatnya, paling peminatnya 1-2. Untuk ngelayanin 1-2 ini kan bikin repot. Jadi mungkin Ibu bisa fokus ke 3 varian yang Ibu punya. Oh gitu aja ya, Coach. Karena memang kita juga kan karena sering dibawa dari dinas-dinas itu kan, setiap kita ada dibawa produknya dalam bazar pameran di luar provinsi seperti itu biasanya terus ada permintaan terus yang memang dia repeat order, Coach. Oke. Belum lagi melayani yang seperti itu. Luar biasa. Iya, berarti Ibu bisa fokus di 3 produk aja. Nah, karena 3 produk ini yang best seller, yang sudah terbukti, yang sudah teruji, gitu kan ya? Iya benar, Coach. Iya. Berarti seperti itu ya, Coach. Berarti untuk tidak perlu menambah karyawan, karena memang saya pikir kalau nambah saya beban lagi. Banyak harus mengawasinya juga. Betul. Gitu. Terus nanti juga lebih repot, terus banyak uang keluar juga. Saya pikir seperti itu, Coach. Betul banget. Biarlah produk kita sedikit tapi lakunya banyak, daripada punya banyak varian produk tapi lakunya sedikit gitu. Iya kan? Iya, Coach. Sip. Oke. Sejak bergabung dengan Coach di sini tuh saya udah perlahan sudah menerapkan SOP yang diajarin juga kemarin. Wah, jadi rasanya lebih agak tenang gitu, Coach. Waktu itu kan saya harus benar-benar mengawasin karyawan saya gitu kan. Nah kalau sekarang saya sudah seperti Coach sampaikan bahwasannya harus ada SOP-nya. Perlahan memang ya, Coach, memang nanti karyawan agak sedikit ada yang terlupa, tapi memang hal itu mulai kami terapkan seperti itu, Coach. Wah, keren banget Ibu, luar biasa. Makanya ikutin terus ya tunasnya. Nanti kita akan terus membagikan ilmu-ilmu terupdate bagaimana bisnisnya Ibu Siti bisa naik kelas ya. Sekarang ini omsetnya berapa, Ibu? Ya. Sekarang ini omsetnya berapa? Masih sedikit, Coach. Masya Allah. Masih di atas 25 sampai ke 30, Coach. Nice. Coba di akhir tahun ini kita proyeksikan bisa sampai tembus 100 juta dulu. Amin ya Allah. Iya. Ya, Coach, mohon bimbingannya selalu, Coach. Siap Ibu, siap. Iya. Oke. Berarti saya memfokuskan untuk yang 3 produk best sellernya ya, Coach. Betul banget Siti. Bisa fokus di 3 produknya itu aja. Berarti yang ada di gerai itu artinya kita stop gitu, Coach? Betul. Kita stop dulu. Iya. Jadi Ibu bisa fokus di 3 aja. Dan Ibu kan nitip di gerai-gerai ya? Iya. Nah, pastikan di bungkusnya Ibu itu Ibu cantumkan nomor WA. Ada, Coach? Ada. Iya. Ada yang hubungin nggak dari nomor WA dari bungkus? Sering, Coach. Saya sering dapat pesanan. Nice. Apalagi kalau Ibu kasih kupon di situ, hubungin nomor ini 08 sekian dan nanti dapat hadiah gratis, snacknya apa gitu ya, atau dapat undian emas gitu ya kan, atau dapat undian apa gitu. Bisa seperti itu ya, Coach? Yes, itu akan menarik sekali. Jadi orang akan berlomba nge-save nomor Ibu. Kalau misalnya yang kita terapin saat ini, Coach, jika ada mereka mendapat dari gerai misalnya membeli ya, terus mereka kan menghubungin kita via Japri gitu ya, Coach. Nanti kita menawarkan bahwasannya jika pembelian sekian kita seperti harga resellernya dan mereka mau gitu. Yes.
Nah, kalau gitu Ibu bisa nanti ke tahap berikutnya membangun pasukan reseller. Oh gitu. Iya. Nah, besok kita bahas ya. Jadi kita itu kayaknya masih ininya apa namanya kurang wawasannya itu di situ sepertinya coach, karena memang mungkin minimnya yang kita dapatkan saat ini, karena memang tenaga yang untuk membantu dalam tim IT-nya seperti itu, adminnya itu mungkin masih kita juga gitu ya coach. Jadi memang agak sedikit kerepotan, makanya mungkin saya harus benar-benar sering belajar seperti ini supaya memang bisnis saya itu memang sebuah bisnis, bukan hanya sebuah dagangan. Wah, luar biasa Bu Siti. Saya salut nih dengan semangat belajarnya. Iya, jadi nanti Ibu bisa membina mereka-mereka. Tadi kan ingat ya, komponen database itu ada 4. Yang terakhir itu kan adalah reseller atau orang-orang yang mau menjualkan kembali produk kita. Nah, kita bisa buat sistem reseller itu dengan Ibu membuat pembinaan bagaimana cara jualan gitu ya. Oh, jadi kita mengajarkan para resellernya juga gitu, coach? Betul banget. Ibu ngajarin para reseller itu untuk jualan. Oh gitu. Itu yang belum saya dapatkan sampai sekarang tuh coach. Masya Allah. Iya. Saya pikir kalau mereka sudah mau menjadi reseller, mereka juga sudah ahli dalam menjual. Dalam pikiran saya seperti itu. Belum tentu. Karena reseller ini kan ibu-ibu ya sama lah dengan kita juga gitu kan, atau mahasiswa, ibu rumah tangga, atau mungkin sambil karyawan yang mereka belum punya ilmu jualan. Nah, jadi kunci dari sistem reseller adalah ilmunya. Jadi kita transfer ilmu, kita menyemangati mereka, memotivasi mereka untuk rutin jualan, karena mereka nggak punya ikatan dengan kita, dan mereka bisa bebas jual produk siapa aja kan, nggak cuma produk kita aja kan. Iya benar. Nah, jadi kuncinya adalah pembinaannya. Nah, ini ada dari Pak Budianto. Saya juga mulai coaching sama Coach Didi, mulai omset 30 juta dalam waktu 4 bulan bisa tembus 100 juta. Masya Allah. Iya Pak Budianto, ini luar biasa ya di Cilacap. Ya, itu pas lagi pandemi lagi ya. Jadi beliau ini bisa dagang ini ya Pak Budi ya. Dagang sembako ya, dagang ya toko kelontong biasa. Pas lagi pandemi omset 30 juta jadi 100 juta hanya dalam waktu 4 bulan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik buat coaching langsung dengan saya private, nanti bisa hubungin nomor saya di 0813 717 90331 ya. Nah, ini Bu Rica. Coach, bagaimana ya memulai bisnis yang minim budget? Apakah jadi marketer produk tertentu yang kita lihat tinggi daya lakunya itu yang kita jual, atau bagaimana, mohon bimbingannya? Ya benar, Ibu Rica bisa memulai bisnis dengan jadi reseller. Nah, kayak Bu Rica ini tadi kan Bu Siti ada stick baladonya tuh. Nah, Bu Rica bisa jadi resellernya Bu Rica. Ya, nanti bisa hubungin Bu Siti ya. Nah, Bu Siti dihubungin. Dengan senang hati. Iya, nomornya berapa nih Bu? Ya boleh di save 0852 0852 71 38 45 56 tuh saya kirim tuh ke Bapak Ibu. Takutnya malah pakai budget pas-pasan ternyata belum berhasil. Iya. Ya, jadi memang bagusnya kita jadi reseller dulu ya, jadi nggak punya resiko Bapak Ibu. Ya, ketika jualannya laku, ya alhamdulillah. Nggak laku, ya nanti atau bahkan bukan reseller, cuman dropshipper. Dropshipper itu lebih nggak modal lagi, cuman sekedar kita posting, share link, ketika ada yang belanja dilayanin oleh yang menjual gitu ya. Kita cuma menghubungkan antara penjual dan pembeli aja gitu ya. Bu Rica, Umu Afif ya. Baik, mungkin begitu dulu Bapak Ibu semuanya, karena juga sudah malam ya, sudah jam 9 lewat ini. Alhamdulillah forum kita ini mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, bisa diterapkan ya, seperti Bu Siti omsetnya bisa naik, omsetnya bisa tembus sampai 100 juta gitu ya. Amin, insyaallah. Baik, mungkin begitu dulu dari saya, supaya berkah forum kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.